Shalom saudara dimanapun Anda berada. Pada saat ini saya kembali ke Rumah Sakit William Booth, di mana pada hari ini saya akan memasuki vaksin COVID yang dosis kedua, ya. Di mana saat ini saya sedang berada di meja pendaftaran, ya. Jangan lupa bawa iki KTP, ya. Jangan lupa untuk dibawa, ya. Dan hari ini lagi diproses untuk pendaftaran. Mudah-mudahan semuanya boleh berjalan dengan baik. Bagi rekan-rekan jemaat Tuhan yang mungkin sudah vaksin pertama, jangan lupa untuk vaksin yang kedua, ya. Dan juga bagi yang belum divaksin, tidak perlu takut untuk vaksin. Tempo hari sempat ada yang takut karena dikasih surat seperti ini, ya. Takutnya nanti ada kaitannya dengan antikris. Enggak ada kaitannya dengan antikris. Ini hanya sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan vaksin yang pertama, dan kemudian kita diingatkan untuk tanggal berapa kita vaksin yang kedua, ya. Jadi tidak perlu takut ke pelayanan kesehatan. Silakan datang, mendaftar, membawa KTP, dan nanti akan dilayani oleh para petugas yang baik, yang ramah, dan tidak perlu takut karena tidak sakit, ya. Mari kita bantu pemerintah di dalam mengatasi pandemi ini dengan menyukseskan, ya, pelaksanaan vaksin COVID, ya. Oke, itu dulu yang saya sampaikan. Ya, ini saya akan menyelesaikan dulu tahap pendaftaran. Terima kasih. Saudara, saat ini saya ada di meja screening, baik yang baru pertama kali vaksin atau yang vaksin yang kedua. Tetap dilakukan pemeriksaan, ya, apakah boleh divaksin, apakah kondisi kesehatan memungkinkan untuk divaksin. Jadi ini sekarang lagi ditensi, ya, karena saya juga ada tekanan darah tinggi, tapi tadi malam sudah minum obat, ya. Mudah-mudahan baik-baik saja. Yang pertama ada keluar Bapak? Vaksin yang pertama? Oh, tidak ada. Malahan enak rasanya, seperti habis donor gitu. Enteng rasanya. Ada obatnya enggak? Tidak ada batuk pilek, saya nggak ada batuk pilek. Minggu terakhir ini nggak ada? Nggak ada. Dan darah tingginya rutin kontrol ya? Apa? Setiap hari minum obat. Rutin kontrol juga tiap bulan? Iya. Ke dokter ya? Iya. Tadi malam minum amlodipin sama simvastatin. Ini tadi mungkin naiknya karena buru-buru tadi ke sini, takut tutup. Masih dalam taraf wajar, ya. Masih boleh digunakan. Beginilah saudara, ini pemeriksaan screening, ya, sehingga nanti bisa benar-benar safety buat kita untuk kita mengikuti vaksin. Semuanya ditanyakan tentang kondisi kesehatan kita, ya, tensi, ya, batuk pilek enggak gitu kan selama minggu ini. Nah, ini diukur juga suhu tubuh, ya, diukur juga suhu tubuh, ya. Dan kondisi batuk pilek minggu ini gimana, terus kemarin setelah vaksin pertama kira-kira rasanya gimana. Kalau saya sih kemarin rasanya baik-baik saja, malahan enak, seperti habis di donor, rasanya enteng, ya. Nggak tahu yang lain, kalau saya sih itu yang saya alami, nggak ada demam, nggak ada efek apa-apa, ya. Oke. Tinggi ada penyakit diabetes? Saya tidak ada diabetes. Nggak pernah tervaksin COVID ya? Oh, nggak ada. Selama ini terbebas dari COVID. Jadi beginilah, ya, saudara, screening, ya. Jadi tidak perlu takut, ya. Bagi saudara yang belum divaksin, tidak perlu takut untuk divaksin, ya. Ini semuanya diperiksa kok demi keamanan dan kenyamanan kita, sehingga nanti proses vaksinnya dapat berjalan dengan baik, ya. Jadi selama ini setelah divaksin pertama, saya tidak ada reaksi apa-apa. Saya tidak sakit, saya tidak demam, tidak ada efek
mungkin merah-merah tidak ada, ya. Semuanya kondisinya baik. Semoga melalui program pemerintah vaksinasi ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Mari doakan terus sehingga nanti seluruh masyarakat Indonesia bisa divaksin sehingga pandemi COVID ini bisa segera berlalu dari bangsa dan negara kita. Oke, sekarang saya ingin menandatangani dulu karena setelah ini akan dilakukan vaksinasi. Saya bersihkan dulu. Oke, saudara, saat ini saya sedang berada di ruangan vaksin, ya, di mana saat ini saya akan divaksin yang kedua. Ya, tadi sudah ditanya-tanya bagaimana, apakah selama ini ada apa tadi? Reaksi? Ada reaksi atau gimana? Ya, selama ini memang nggak ada reaksi apa-apa. Yang saya rasakan hanya merasa enak aja, enteng seperti habis di donor. Iya, ternyata teman-teman juga ada yang mengalami seperti itu, ada yang tidurnya pules, tapi pasti bangun toh, nggak pules terus ya. Pas dibangun malah bangun enak, Masuk ya. katanya. Nah, saat ini saya akan menerima vaksin untuk dosis yang kedua, ya. Dan kadang teman-teman khususnya anak-anak Tuhan itu ada yang takut vaksin itu apakah ada chipnya. Ada nggak chipnya ini? Maksudnya Nggak ada toh chip toh. Ini sama vaksin cairan toh. Sama. Nah itu loh. Jadi jangan takut, jangan sampai termakan isu-isu yang sebenarnya nggak terlalu penting ini loh. Suntiknya pun kecil, suntiknya kecil, vaksinnya pun ini. Sepetnya pun Ya. single dosis, tiap orang ganti, jadi aman. Aman ya. Suntiknya satu-satu ya, nggak mungkin pakai sarung tangan pun ganti ya, menggunakan APD yang lengkap. Jadi tidak perlu takut. Ya, ini sekarang saya akan disuntikan vaksinnya. Ya. Oke Bapak, saya suntik ya Pak. Ya, dalam nama Yesus. Panjang sakit sedikit. Dalam nama Yesus. Ah, nggak sakit. Suntiknya kecil sekali. Ya, jauh lebih gede. Suntik jarum suntiknya donor darah. Nafas panjang. Ya, oke. Jadi ini yang disuntikan ini cairan. Jadi tidak ada yang namanya pemasangan chip, apalagi mengarahnya chip antikris, nggak ada. Nah ini semuanya hoax itu. Ya, ini adalah yang divaksin murni, vaksin ya cairan, tidak ada tidak ada chip apapun. Ya, jadi ini seperti ini peristiwanya. Jadi tidak perlu takut untuk divaksin, ya. Datanglah ke pelayanan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas. Para petugas di sini lengkap dengan APD dan tadi perawatnya menyampaikan bahwa jangankan yang sarung tangan aja selalu diganti setiap pasien. Demikian juga dengan jarum suntik itu satu pasien, satu orang satu jarum suntik. Jadi ini aman, steril dan tempatnya juga dikhususkan untuk yang vaksin. Jadi tidak dicampur dengan yang lain-lain. Jadi seperti itu ya pengalaman dalam mengikuti vaksin, baik vaksin yang pertama maupun vaksin yang kedua. Jadi rekan-rekan semua, jemaat dan masyarakat tidak perlu takut untuk mengikuti vaksin. Selama 2 kali saya mengikuti vaksin, yang disuntikan adalah berupa cairan seperti vaksin yang sudah ada ya, seperti vaksin biasanya. Jadi tidak ada yang namanya pemasangan chip, jadi tidak perlu takut di dalam hal mengikuti vaksin ini. Mari jangan lupa setiap datang ke rumah sakit untuk mengikuti vaksinasi, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ya, jadi tetap ikuti protokol kesehatan. Ya. Oke, sekarang saya tidak langsung pulang karena saya masih masuk di ruangan observasi selama 30 menit. Nanti akan dipantau kira-kira seperti apa, apakah ada reaksi atau tidak. Mudah-mudahan tidak ada reaksi seperti saya mengikuti vaksin yang pertama, sehingga nanti setelah 30 menit saya bisa diperbolehkan untuk kembali ke rumah. Ya, salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saudara, saat ini saya ada di ruang observasi, di mana selama 30 menit saya harus menunggu di ruangan ini untuk mengobservasi kira-kira setelah divaksin
reaksinya seperti apa ya. Nah, di sebelah saya ini ada rekan juga hamba Tuhan, Bapak Pendeta siapa ya Pak? Danino Brand saya. Bapak Pendeta Dani ya. Ya, waktu vaksin pertama juga ketemu di ruangan ini. Ya, ini kayak janjian aja gitu kan. Ya, selama ini belum pernah ketemu dan ternyata melalui vaksinasi ini kami dipertemukan. Cuman bedanya yang vaksin pertama saya lebih duluan, Pak. Ya, yang kedua, Bapak ini yang lebih duluan, saya yang terakhir ya. Pak, gimana Pak? Selama vaksin yang pertama, kira-kira ada nggak reaksinya, Pak? Kalau secara langsung sih nggak ada reaksi ya. Yang pasti dia paling cuman meriang, nah itu biasa, tinggal istirahat, terus besoknya udah pulih seperti biasa. Oh, kalau saya nggak ada itu Pak. Cuman ya? Malahan badan itu rasanya enteng. Lebih enteng. Pernah donor Pak? Pernah. Ah, saya rasanya seperti itu Pak. Seperti itu. Jadi rasanya nggak ada meriang, nggak ada itu. Beda-beda ya. Beda-beda memang. Nah ini Pak, ini kan sebagai rekan hamba Tuhan gitu ya. Ini kan kadang ada isu-isu yang beredar. Jangan vaksin karena itu ada kaitannya dengan chip, nanti kita dipasang chip. Ya, kira-kira gimana, ada nggak chipnya Pak? Nggak ada dong. Sama kayak vaksin biasa, cairan itu hoax itu. Hoax ya. Suntiknya pun kecil ya Pak ya. Kecil. Ya, cairannya seperti cairan vaksin biasa itu. Iya. Nah, kira-kira gimana sih pandangan Bapak? Kadang kan di kalangan kita itu, itu vaksinnya itu ada kaitannya dengan antikris, gimana Pak? Ya, kita perlu sadari bahwa ini adalah cara Tuhan juga untuk menjaga kehidupan, agar Anda dan saya boleh tetap sehat. Nah, apa kaitannya dengan antikris? Apakah Tuhan mau mengizinkan ini terjadi di antara kita? Saya yakin tidak. Iman saya juga tidak, begitu kan ya? Karena Tuhan pasti mengerjakan yang baik buat kita semua. Itu aja sih. Lagian pada prakteknya juga vaksinasi ini tidak ada yang seperti cara-cara ciri-ciri antikris yang disampaikan gitu ya Pak. Kan ada pasang chip di lengan, kan nggak ada. Terus nanti kalau sinyal nggak ada, katanya kita nggak boleh belanja gitu kan. Nah, saya rasa selama vaksin nggak ada mengarah ke sana, nggak ada pertanyaan-pertanyaan itu ya, nggak ada pemaksaan ya. Nah ini jadi khususnya anak-anak Tuhan, ya jangan mudah takut dulu termakan isu-isu yang ada. Ini kami berdua ini. Sesama rekan hamba Tuhan 2 kali vaksin, tidak ada yang namanya dipasang chip, nggak ada, sama seperti vaksin biasa. Ini memang usaha pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pandemi COVID di bangsa kita. Untuk itu sebagai anak-anak Tuhan harus mendukung program pemerintah ini dan juga berilah edukasi pemahaman kepada masyarakat sehingga mereka tidak takut untuk divaksin. Mungkin Pak Dani ada pesan-pesan mungkin kepada anak-anak Tuhan dan masyarakat mungkin? Ya, anak-anak Tuhan, percayalah Tuhan mengerjakan yang baik bagi Anda dan saya. Maka dari itu hari ini, tatkala kita sudah divaksin sampai yang kedua, ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Amin. Jadi buat apa kita nggak percaya? Anda silahkan berpikir. Nah, satu pesan, tetap jaga kesehatan. Khususnya yang juga sudah divaksin 2 kali bukan berarti kita melepas ini, jangan. Kita harus pakai dulu demi menjaga rekan-rekan kita yang belum divaksin. Jadi mari dengan kita menggunakan masker ini akan juga memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada jemaat yang belum divaksin supaya mereka juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi bagi yang sudah divaksin 2 kali tetap patuhi protokol kesehatan sampai nanti semuanya sudah divaksin. Oke, seperti ini pengalaman kami berdua selama kami mengikuti vaksin COVID. Kiranya dengan berbagi pengalaman ini bisa memberikan satu pemahaman yang tepat, yang baik, dan juga jemaat dan masyarakat tidak perlu takut di dalam mengikuti vaksin ini. Baik chip, tidak ada yang memasang chip, dan juga ada yang katanya sertifikat Pak. Sertifikat itu kok vaksin ada sertifikatnya? Memang ada sertifikatnya. Itu tujuannya bukan untuk apa-apa, itu sebagai bukti bahwa memang kita sudah mengikuti vaksin gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya kita nanti ada di mana kita diketahui gitu ya. Kita ada di mana nanti apa yang kita lakukan nanti orang-orang pada tahu. Ingat baik-baik, sebelum vaksin pun
mobil kita punya mobil berapapun tahu, punya motor berapapun tahu. Kenapa? Semuanya itu kan terekam melalui ektp. Jadi semuanya itu akan tahu mobil kita apa. Nah, tanpa divaksin pun, selagi HP kita ini aktif, kita bawa kemanapun orang itu tahu posisi kita itu ada di mana. Jadi tolong supaya jangan termakan isu dengan ada sertifikat COVID, itu ada kaitannya dengan nanti kita dipantau ya. Sebelum vaksin pun itu kita ini sudah dipantau di mana-mana. Sekarang kami ada di William Booth ini pasti mereka bisa pantau karena kami pegang HP, apalagi wifi-nya nyala. Jadi sekali lagi, hal-hal seperti itu tidak perlu dipersoalkan dan tidak perlu takut. Ya, mari bersama-sama dengan pemerintah kita dukung vaksin COVID ini. Ya, salam sehat, tetap semangat, hati yang gembira adalah obat. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara, ini sekarang saya sudah keluar dari ruang observasi. Setelah diobservasi, ternyata saya setelah divaksin tidak ada reaksi apa-apa. Ya, semuanya baik-baik saja. Jadi sekarang saya diperbolehkan untuk kembali untuk pulang ke rumah. Untuk itu saya berpesan bagi saudara yang belum divaksin, pertama tidak perlu takut untuk divaksin, dan yang kedua bagi yang sudah divaksin supaya kita tetap juga menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan, karena juga rekan-rekan kita masih banyak yang belum divaksin. Jadi mari ya dimohon kerjasamanya sehingga pandemi COVID ini bisa segera terselesaikan penanganannya di bangsa kita. Ya, tetap semangat, ya, jaga iman, jaga imun, dan jaga aman. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.